Hai, apa kabar? Ya, jadi handphone ini 2 tahun yang lalu tuh dijual di harga sekitar 18,5 juta. Dan sekarang gimana? Ya, jadi ini adalah iPhone 12 Pro. Sekarang kalau kalian cari di pasaran, harganya tuh udah turun sekitar 35-40%-an gitu. Di harga sekitar 11,5 sampai 12 jutaan. Dan kira-kira gimana sih kabar iPhone 12 Pro kalau dipakai di tahun 2022? Dan ya, seperti biasa kalau handphone-handphone second kayak gini, saya tuh dapetinnya tuh dari Kamar Gadget. Kenapa sih saya pilih Kamar Gadget? Ya, karena Kamar Gadget itu toko langganan saya kalau saya nyari handphone bekas. Yang paling enak buat saya pilih gitu ya. Karena mereka tuh berani ngasih garansi 1 tahun untuk handphone atau iPhone bekas yang dibeli di mereka. Ya, kalau kalian memang berminat dengan produk-produk yang ada di Kamar Gadget, link toko mereka dan juga media sosial mereka saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Sekarang kita kembali aja ke pembahasan mengenai si iPhone 12 Pro ini. Nah, mungkin dari sebagian kalian lagi ada yang nunggu nih peluncuran si iPhone 14 series yang sekitar 2 bulanan lagi lah di November 2022 yang prediksi saya sih harganya nggak akan jauh beda dibandingkan dengan yang harga iPhone 13 tahun lalu. Dan sekitar artinya harga yang terendah dari iPhone 14 tuh ada di sekitar 15 jutaan. Dan menurut saya dibanding kalian mengeluarkan 15 juta untuk sebuah iPhone 14 yang sebenarnya sama-sama aja dengan iPhone 13, kayaknya kalian lebih coba pertimbangkan iPhone 12 Pro aja dibandingkan dengan si iPhone 14 tadi. Jadi artinya kalian bakal lebih hemat sekitar 3-4 jutaan, tapi dapetin performa ya yang nggak jauh beda dibandingkan dengan iPhone 14. Oke, jadi saya kasih tahu nih beberapa alasan kenapa sih iPhone 12 Pro ini masih layak banget buat kalian beli, atau mungkin kalau yang udah pakai layak banget buat dipertahankan. Alasan pertama sih jelas ya, masalah desainnya. Jadi hype iPhone 12 series tuh pas pertama kali launching tuh emang ngena banget ya. Dimana iPhone atau Apple tuh memperkenalkan desain kotak seperti ini. Ya, iPhone mah gitu. Awal jadi ejek dulu, terus ya lama-lama diikutin. Dan terbukti desain kayak gini tuh banyak banget diikuti oleh brand-brand smartphone lain, terutama yang berasal dari China. Dan desain begini juga nggak diubah sama Apple sampai di iPhone 13, bahkan di iPhone 14 series. Yang artinya, emang desain kayak gini tuh disukai banyak orang. Terus yang kedua itu di masalah build quality. Ya, jadi sejak menggunakan desain kotak, saya tuh selalu menggunakan iPhone yang seri non-Pro. Waktu itu 12 mini. Terus berikutnya saya pakai iPhone 13, dan pas saya nyobain iPhone 12 Pro, itu ternyata secara build quality saya tuh baru ngeh kalau iPhone 12 Pro atau yang seri Pro dan yang seri non-Pro itu punya build quality yang berbeda. Dimana yang seri Pro ini terasa lebih solid, lebih kokoh, dan juga lebih mewah dibandingkan dengan seri yang non-Pro. Penyebabnya ternyata dari bahan frame yang digunakan, dimana untuk seri non-Pro dia pakai bahan aluminium yang umumnya tuh lebih ringan gitu ya. Sementara di seri Pro dia pakai bahan stainless steel. Jadi di sini berasa lebih solid, juga lebih berat ya. Meskipun dia menggunakan ukuran yang bodinya tuh sama dan baterainya juga sama persis dengan iPhone 12 biasa, tapi dia jadi lebih berat. Ketiga, ini masalah OS. Jadi sejak dapat iOS 16, saya merasa makin nyaman ya menggunakan iPhone 12 Pro ini. Fitur-fiturnya keren dan kepake banget. Saya udah pernah bikinin video fitur-fitur apa aja yang ada di iOS 16 yang berguna banget buat saya. Kalau kalian belum nonton, nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin buat yang belum tahu, di iOS 16 itu ada beberapa fitur yang dipangkas buat iPhone yang serinya tuh lama. Seperti nggak bisa copy text di live text video gitu, terus juga nggak bisa crop foto gitu. Jadi ada beberapa fitur memang yang dibatasi untuk iPhone yang seri-seri lama. Tapi untungnya di iPhone 12 Pro ini masih dapat fitur full gitu. Paling hanya satu aja fitur yang nggak bisa, yakni tidak bisa buka Face ID dengan posisi landscape seperti ini. Itu kayaknya hanya di iPhone 13 ke atas aja. Dan sementara untuk update iOS-nya juga masih lama, tenang aja. Kalau iPhone 7 udah mentok akhirnya di iOS 15, yang artinya itu dapat update selama 6 tahun. Ya, kalau iPhone 12 Pro diasumsikan 6 tahun juga, berarti dapat update sampai 2026. Ini masih aman banget. Terus hal berikutnya sebenarnya bikin saya agak ragu ya, mau bilang ini kelebihan apa bukan ya. Jadi soal kualitas layar di iPhone 12 Pro ini. Di sini saya bicara hanya kualitas visual aja ya, visual. Jadi dengan panel Super Retina XDR OLED itu tuh benar-benar bagus ya. Gambarnya tuh tajam, nyaman di mata, warnanya vibrant, tampilan hitamnya tuh pekat, dan juga udah support HDR10 sama Dolby Vision.
Pokoknya kalau cuma dilihat aja, di sini tuh salah satu layar yang terbaik yang pernah saya coba gitu. Cuman dia buat yang udah biasa pakai layar dengan 120 Hz di HP Android gitu misalnya. Jadi terus balik ke 60 Hz di iPhone 12 Pro tuh ya berasa bedanya ya. Jadi ya agak kurang gitu pas scrolling timeline. Bohong kalau misalnya ada yang bilang ini tuh nggak ada bedanya. Tapi overall karena UI di iOS ini tuh udah smooth banget gitu ya. Perbedaan memang paling berasa hanya saat scrolling timeline di Instagram, di Twitter, atau pas buka marketplace doang. Selebihnya saat transisi buka tutup aplikasi misalnya, atau buka tutup menu, itu tipis banget sih perbedaannya. Ya karena ini saking smoothnya si iOS ini. Terakhir soal kamera, ini tuh ya kepake banget si iPhone 12 Pro ini karena kualitasnya di tahun 2022 ini tuh masih oke dan masih bisa bersaing banget. Ini tuh masih bagus lah. Memang kalau dibandingkan dengan iPhone 14 Pro secara overall itu kalau kasat mata aja tuh nggak kelihatan jauh berbeda. Sama-sama bagus gitu. Paling bedanya dia tuh kalah tajam sama kalah tingkat bokehnya aja dibandingkan dengan si iPhone 14 Pro. Yang mana dia menggunakan sensor yang lebih besar. Jadi artinya dia bakal lebih bokehnya tuh lebih dapet gitu dibandingkan dengan si iPhone 12 Pro ini. Terus untuk bagian foto ya mungkin juga udah bisa disaingi sama smartphone Android kebanyakan gitu ya. Apalagi kalau foto di malam hari ini tuh lens flare-nya ganggu banget. Buat yang nggak tahu lens flare itu apa, coba deh lihat titik-titik yang ini nih, efek pantulan dari lampu yang ada di atas. Tapi dari sekian banyak teman saya yang pakai iPhone gitu ya, rata-rata sih nggak ada yang ngeh gitu. Orang awam mah kayaknya nggak akan ngeh gitu dengan kondisi seperti ini. Dan untuk perekaman video, buat saya yang konten kreator yang cukup sering bikin IG Story, bikin IG Reels atau TikTok gitu ya, sebenarnya upload IG Story dari flagship Android itu udah bagus dan juga udah stabil. Cuman syaratnya harus rekam dulu di aplikasi kamera bawahan, baru upload ke IG Story. Yang mana jadinya tuh ya harus nyimpen filenya dulu di memori HP. Nah, enaknya kalau di iPhone 12 Pro ya semudah buka Instagram, rekam langsung aja dan ya udah gitu, nggak usah nyimpen file si videonya. Jadi lebih enak aja. Tapi selain itu, fitur yang lebih kepake yang bisa meningkatkan kualitas perekaman video di iPhone itu adalah SDR video menurut saya. Lihat deh hasil video berikut di mana SDR video bisa jadi sebuah pembeda. Oke, jadi di video kali ini saya tuh lagi nggak pengen ngetes kestabilan perekaman video karena bisa kalian lihat ini perekamannya sih sama-sama stabil baik di Android maupun di iPhone untuk 60 fps. Cuman kalian bisa lihat, saya mau menguji fitur SDR video yang ada di iPhone ini, gimana dia bisa ngangkat area shadow di jam itu lebih oke, jadi bisa terlihat lebih terang. Dan sementara di bagian luarnya juga jadi tetap oke, tidak off gitu ya hasilnya. Coba kita sekarang jalan keluar. Kalian bisa lihat ya, kalau stabil ya sama aja. Cuman perekaman video ini tuh sesuatu banget yang ada di iPhone. SDR, fitur SDR nih. Kalian bisa lihat bagaimana tekstur di langit itu lebih terlihat jelas di iPhone 12 Pro ini dibandingkan di Android. Kalian bisa lihat juga di bagian pohon, shadownya bisa keangkat lebih oke. Dan ya seperti ini. Kalau stabil sih saya yakin sama-sama aja. Cuman fitur SDR ini tuh kepake banget. Oke, segini dulu untuk video cerita saya menggunakan iPhone 12 Pro ini di tahun 2022. Dan buat kalian yang mungkin mau upgrade ke iPhone 14, kayaknya sih mending nggak usah. Karena ya iPhone 14 bisa dibilang gitu-gitu aja. Atau mungkin kalian pengen beli gitu ya, baru pertama kali pengen belinya itu adalah iPhone 14 Pro dan mungkin budgetnya nggak cukup. Ya, bisa banget untuk consider pertimbangkan si iPhone 12 Pro ini. Dan apalagi nanti pas mungkin 2 bulan lagi pas iPhone 14 series itu resmi masuk di Indonesia, saya yakin harga dari iPhone 12 Pro ini akan lebih menarik lagi. Oke, gitu ya. Segini dulu untuk video pembahasan saya tentang iPhone 12 Pro ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.